Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Yang saya maksudkan itu, lu lihat nggak sih bikin RUU perampasan aset? Tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Ya. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Oke guys, jadi RUU perampasan aset belum juga disahkan oleh DPR. Kali ini nampaknya Ahok terlihat kesal dalam podcast ini karena PDIP kerap tuding pihak yang memperlambat pengesahan RUU perampasan aset. Karena ketua DPR saat ini adalah Puan Maharani. Padahal yang menguasai kursi di DPR adalah dari partai pemerintah, guys. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini, guys. Bismillah. PP itu butuh minimal ada satu list. Kalau kamu punya harta sekian, pajak yang lu bayar mesti sekian dong. Ya kan? Uang kamu sekian. Makanya di situ kita kasih tax amnesty. Dulu aku berpikir pemerintah kasih tax amnesty mau melaksanakan ini gitu loh. Pemutihan lah, yang udah kaya-kaya sudahlah, nggak apa-apalah. Lu mantan koruptor nggak apa-apa. Lu juga belum tentu masuk surga juga kok. Lu juga belum tentu lebih bahagia juga kok hidupnya kok. Yang penting rakyat jangan lu bawa ikut susah. Lu belum tentu bahagia, lu belum tentu masuk surga, rakyat lu paksa masuk neraka, kira-kira gitu loh. Lu bikin susah, nggak fair. Lebih baik udah kita mesti belajar ikhlas. Lu makan tuh duit semua. Tapi tolong jangan bikin susah kita lagi nih. Nah itu nggak pernah keluar PP-nya. Padahal PP itu kalau keluar, nggak usah undang-undang perampasan aset kok. Kalau menurut gua ya. Nggak dibuktiin aja. Kan itu buktiin. Atau kedua, kalau ngomong lagi perampasan aset undang-undang, selalu tuduh ya PDIP nggak mau nih ketua nih. Mayoritas pegang di Senayan siapa sekarang? Partai pemerintah. Partai pemerintah tuh. Iya. Undang-undang dibikin presiden dan dewan. Kok nggak ada suara lagi? Kamu mau bikin gitu ya? Nah tuh kalau ada undang-undang itu pun, kalau nggak mau perbaikin gaji, nggak mau pembuktian terbalik segala macam, hakim, oknum hakim bisa meres orang gila-gilaan ini. Apa ada hukuman mati? Lebih celaka lagi. Lu daripada mati, mendingan semua harta lu kasih dong. Nah, terbukti oknum hakim terima duit. Yang pengen jaksa. Sampai ada 1 triliun lebih. Panitera bisa kaya gitu. Dia dalam testimoni bilang apa? Gue juga bingung, orang percaya sama gue kan kasih duit itu banyak. Karena orang cenderung pengen bebas kan. Apalagi kalau hukuman mati, lebih cepat lakuin apapun. Jadi bukan itu solusinya. Sekarang gitu deh, kalau mau niat baik, kalau menurut saya, boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga, kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang, nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh gak, baru kurasa tuh, gue jadi gubernur jadi miskin. Kenapa? Jadi dulu ya kebak daerah, gue kasih tahu nih, kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit, honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya berhenti tuh sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah nggak rakyat tahu soal itu? Nggak tahu. Cuma bilang gaji kecil nggak boleh naik demi rakyat. Nanti naik gimana, semua ribut. Saya nggak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja, aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga gak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi apa tau gak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB. 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue
dapat dari PB1 yang restoran makan hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong. Anak gue sekolah agak mahal. 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga. Itulah sombongnya gue bilang. Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi itu nggak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong? Karena dipungut oleh gua, PB1 juga dipungut dari gua. Ada peraturan Mendagri mengatakan maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gua hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gua mau kok nggak bisa deposito lagi? Kok tinggal 700-800 juta setahun sisanya? Kan bapak udah berkurang penghasilannya. Jadi begitu ada yang mau mecat gue jadi gubernur, kan dia bilang kan mau pecat gue jadi gubernur gitu kan. Ya gue bilang kalau memang lu bisa pecat gue ya gue terima kasih lah, gue keluar lah. Gue kerjanya gajinya gak cukup kok sebetulnya, pas-pasan dia gak nyolong. Lu mau mecat gue ya gue terima kasih. Baik waktu gue kalah liat muka gue sedih gak? Biasa aja kan. Gue happy aja. Cuma memang nolong orang lebih banyak jadi pejabat. Waktu gue di Pertamina gue ngomong kok. Suruh gue Pertamina, saya mau suruh gaji dirut kan. Oke, bonusnya berapa? Kalau gue bisa kasih untung 5 miliar dolar, boleh gak 50 miliar? Ada aturannya. Oke, gue mau. Profesional dong. Mainin demo. Jangan jadi dirut dulu ya. Demo nih, jadi komut. Lama-lama udah 3 tahun gue mulai sadar nih. Gak serius gue jadi dirut. Ya udah gue pura-pura ngomong gue gak mau jadi dirut deh. Padahal gue pengen jadi dirut. Gajinya 45% jadi 100% kok. Terus gue bisa selesaiin banyak hal yang gak mau ngasih gue. Ya gue mesti tahu diri. Gue bilang gue mau jadi dirut dah. Kayak gitu aja. Jadi gak ada niat. Gak ada niat untuk perbaiki menurut gue gitu. Saya pengen tanya yang itu, yang tadi yang mengenai RUU perampasan aset, agak sedikit clawback. Soalnya itu menarik banget. Kan ngerti, bisa aja dijadikan loophole. Bukan di Indonesia ini ya, di negara lain gitu ya. Untuk jadinya memeras salah satu orang gitu kan. Nah tapi kan mungkin ya rakyat kan, soalnya kan kalau misalnya saya bikin video sering banget nih komentar-komentar. Justru itu. Nah. Justru maksud saya, mungkin termasuk lu juga kena nih. Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara 2 itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat gak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja, tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Iya. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ kan mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enrichment. Sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa mbak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya nggak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue nggak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gue kasih lu hak upah pungut, lu boleh ambil sebagai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen, lu boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang makap bos. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta, sama nggak? Gak tau Pak, mungkin sama Pak. Lu main pintar loh. Ini podcast tuh tuan rumah kan. Jika ada protes apa-apa, ada yang keberatan pernyataan kami, yang bertanggung jawab namanya Leon. Saya hanya tamu saja. Tapi lu mirip-mirip si Toto ya. Oke guys, jadi masyarakat awam mungkin tidak paham terkait peraturan dan undang-undang perampasan aset. Padahal sebenarnya menurut Ahok
tadi tidak perlu mengesahkan RUU perampasan aset lewat keputusan DPR. Karena ternyata terdapat dasar hukum yang dapat disahkan dengan lebih cepat, yaitu PP peraturan pemerintah oleh Presiden langsung. Tapi sayangnya hingga saat ini Pak Prabowo juga masih belum mengesahkannya, guys. Presiden Prabowo pada saat menghadiri Hari Buruh sebenarnya juga menyatakan dukungan tegas terhadap pengesahan RUU perampasan aset ini. Ia menegaskan pentingnya undang-undang ini untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kekayaan negara yang dicuri ke kas negara. Jadi memang biasanya orang yang lurus itu banyak musuh dan yang benci. Namun namanya manusia tetap tidak ada yang sempurna. Setidaknya Ahok ini masih memiliki integritas terhadap negeri ini dan hati nurani bagi rakyat kecil, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.